Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmasari dari kelas C Akuntansi S1 dengan NIM 240901501027. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan atau informasi dengan jelas, singkat, logis, dan tepat. Dalam komunikasi sehari-hari, khususnya di dunia akademik, kita perlu menggunakan kalimat yang efektif karena itu sangat penting agar kita bisa menghindari kesalahpahaman dan membuat pesan kita agar bisa diterima dengan baik. Kalimat efektif itu harus jelas. Kalimat yang jelas adalah kalimat yang mudah dipahami tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Setiap informasi penting harus disampaikan dengan rinci namun tetap sederhana. Contoh kalimat yang tidak jelas yaitu mereka pergi ke tempat itu kemarin. Apa yang salah? Karena kata mereka dan tempat itu harusnya spesifik, sehingga pembaca mungkin agak bingung. Nah, terus contoh kalimat yang jelas itu, mahasiswa akuntansi S1 pergi ke perpustakaan kemarin sore. Nah, dalam kalimat ini, subjek mahasiswa akuntansi S1 dan tempat di perpustakaan itu sudah sangat jelas sehingga tidak ada lagi kebingungan. Selain kalimat efektif itu harus jelas, kalimat efektif juga itu harus singkat. Nah, kalimat singkat itu tidak berarti kehilangan makna, tetapi menghindari penggunaan kata-kata yang tidak diperlukan atau berlebihan. Nah, kalimat yang bertele-tele justru bisa jadi membingungkan. Contoh kalimat yang singkat itu, dia sedang menyelesaikan tugasnya. Singkat. Nah, contoh kalimat yang tidak singkat itu, pada dasarnya dia sebenarnya memang sedang mencoba untuk menyelesaikan tugasnya. Itu terlalu panjang. Kita dapat menghilangkan kata-kata seperti pada dasarnya, sebenarnya, dan memang, karena tidak menambah makna penting dalam kalimat. Nah, kalimat efektif itu juga harus logis. Kalimat logis adalah kalimat yang sesuai dengan aturan tata bahasa yang berlaku dan dapat diterima di akal. Nah, hubungan antara ide-ide dalam kalimat harus masuk di akal. Contoh kalimat yang tidak logis yaitu setelah makan malam, tugasnya diselesaikan. Apa yang salah? Nah, subjek yang melaksanakan tindakan itu tidak jelas. Siapa yang menyelesaikan tugas? Nah, contoh kalimat yang logis itu yaitu setelah makan malam, dia menyelesaikan tugasnya. Nah, subjeknya itu sudah jelas dan logika kalimatnya bisa diterima di akal. Kalimat efektif itu juga harus tepat. Nah, kalimat yang tepat adalah kalimat yang memilih kata-kata yang benar sesuai dengan konteks dan makna yang diinginkan. Nah, contoh kalimat yang tidak tepat itu, dia mengirim barang itu ke penerbit. Apa yang salah? Nah, kata barang bisa terlalu umum. Barang apa yang dikirim? Nah, contoh kalimat yang tepat itu, dia mengirim naskah bukunya ke penerbit. Nah, kata naskah bukunya memberikan informasi yang lebih spesifik sehingga pesan lebih mudah dipahami. Nah, adapun langkah-langkah untuk membuat kalimat efektif yaitu yang pertama, tentukan ide utama. Tentukan terlebih dahulu apa gagasan utama yang ingin disampaikan. Nah, pastikan kalimat itu hanya memiliki satu pokok pikiran agar tidak membingungkan. Yang kedua, pilih kata yang tepat atau diksi. Gunakan kata-kata yang tepat dan sesuai dengan konteks. Hindari penggunaan kata yang ambigu atau bisa menimbulkan penafsiran ganda. Nah, pilih kata yang sederhana namun mampu menyampaikan maksud secara jelas. Yang ketiga, hilangkan kata yang tidak perlu. Jangan menggunakan kata-kata yang berlebihan atau tidak memiliki fungsi penting. Buang kata-kata yang sekedar mengulang informasi atau tidak memperjelas pesan. Yang keempat, susun kalimat dengan struktur yang jelas.
Gunakan susunan kalimat yang logis. Biasanya subjek diikuti oleh predikat, kemudian objek. Struktur yang runtun membantu pembaca atau pendengar lebih mudah memahami maksud dari kalimat itu. Nah, yang kelima, gunakan kata hubung yang tepat. Agar kalimat memiliki kepaduan, gunakan kata hubung seperti dan, tetapi, karena, dan lain-lain yang tepat untuk menghubungkan gagasan-gagasan dalam kalimat. Yang keenam, pastikan kalimatnya logis. Kalimat yang efektif harus memiliki logika yang jelas. Artinya, hubungan antar bagian kalimat harus masuk akal dan sesuai dengan aturan tata bahasa yang berlaku. Yang ketujuh, gunakan kalimat yang padat dan ringkas. Setelah menyusun kalimat, tinjau kembali dan lihat apakah ada cara untuk membuat kalimat lebih ringkas tanpa mengurangi makna. Hindari kalimat yang panjang dan berbelit-belit. Yang kedelapan, perhatikan penekanan gagasan. Tempatkan gagasan utama di bagian yang paling menonjol dalam kalimat, biasanya di awal atau di akhir. Nah, agar pembaca mudah menangkap pesan utama yang disampaikan. Nah, setelah kita membahas tentang langkah-langkah dalam membuat kalimat efektif, kita beralih ke contohnya. Nah, contoh kalimat yang tidak efektif dulu, yaitu kita harus membuat perencanaan yang baik agar semua bagian dari kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa masalah yang berarti. Setelah kita mengetahui kalimat langkah-langkah untuk membuat kalimat efektif, hasilnya seperti ini. Nah, kalimat efektifnya yaitu kita harus membuat perencanaan yang baik agar kegiatan berjalan dengan lancar. Hasilnya itu kalimatnya lebih ringkas, lebih jelas, dan mudah dipahami. Selanjutnya saya berikan satu contoh lagi, yaitu kita mulai dari kalimat yang tidak efektif dulu. Pada saat itu dia sedang memulai untuk mencoba memahami materi pelajaran yang baru saja disampaikan oleh dosen. Nah, kalimat efektifnya yaitu dia mulai memahami materi baru yang disampaikan dosen. Setelah penjelasan saya tadi mengenai kalimat efektif, sekarang kita sudah bisa melihat bagaimana kalimat efektif itu dapat membuat komunikasi lebih mudah dipahami dan efisien. Dengan menggunakan kalimat yang jelas, singkat, logis, dan tepat, kita bisa menyampaikan ide dengan lebih baik dalam tulisan maupun percakapan sehari-hari. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai kalimat efektif. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.